kita ke Polres Jaksel pada siang hari ini, kita mengecek proses laporan perkara dari Ibu Adi Ratnasari. Itu satu. Yang kedua, kita bersama klien kita di sini untuk memberikan keterangan terkait adanya anaknya itu yang hilang. Kalau kita bilang anaknya diambil oleh suami dan kawan-kawannya yang lain. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa dari orang tua atau walinya termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana diatur di dalam pasal 330 KUHP. Nah, di sini adanya dugaan tindak pidana pada pasal 330 yang dilakukan oleh suaminya yang berinisial JFB. Nah, tentu kita terus mendalami terkait dengan unsur-unsurnya, karena bagaimanapun secara penjelasan analisis yuridis sebagaimana pengambilan anak secara paksa, ya pas lagi di muslim juga. Pengambilan anak secara paksa oleh orang tuanya, yang perlu saya ulangi, yang termasuk mengambil anak secara paksa itu maupun orang tuanya ketika anak masih di bawah umur, masih dalam keadaan menyusui, itu tidak boleh. Kembali lagi kepada pasal 330 KUHP. Anaknya usia Sekarang 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari. Itu sangat Waktu diambil 2 minggu. Nah, posisi anak itu ketika diambil masih usianya sekitar 2 minggu kurang lebih. Iya, saya nggak bisa ngapa-ngapain pun karena saya tidak berpower dan mantan suami saya powernya gede. Nah, jadi kedatangan kita hari ini memberikan keterangan untuk memberikan kita juga berkonsultasi terkait dengan unsur-unsur yang terpenuhi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh inisial JFB. JFB ini seorang pengusaha yang memang agak cukup terkenal sedikit. Cuman kita tidak boleh menyebutkan namanya, kita masih bertabayun. Tapi dari klien kami kita berusaha untuk melakukan restoratif justice, negosiasi baik-baik, jangan sampai karena adanya tindak pidana ini salah satunya dirugikan. Ini saya jelaskan sedikit bahwa terlepas dari laporan saya di sini, saya dan Mas Alvin ini sebagai PH-nya, penasihat hukum dari Mbak Aida, ya. Jadi ya Aida Suri ini sudah mengalami sebuah mentalnya sangat terganggu banget karena kemarin saya menemani gitu. Mana ada sih seorang ibu yang mau terpisah dengan anaknya? Ini sekali lagi ditegaskan ya. Mana ada seorang ibu yang mau berpisah dengan anaknya, apalagi anaknya saat itu butuh asupan ASI. Sebaik-baiknya ASI di luar, ya, entah itu susu atau apa, menurut kesehatan badan internasional diakui bahwa ASI dari ibunya sendiri itu adalah ASI yang terbaik. Nah, kembali lagi bahwa yang melakukan perpisahan antara bayi ini dengan ibu kandungnya sini adalah ayahnya. Nah, kalau si ayah ini menurutnya bahwa dia adalah ayah yang terbaik, seharusnya tahu apa kebutuhan bayi itu. Susu dari ibunya. Nah, bukan susu dari orang lain. Dan lucunya, ini lucu ya, bahwa yang melakukan ini, saya kasih ultimatum sedikit, bahwa inisial JFB adalah salah satu pengusaha besar di Depok, Jakarta Selatan. Dia memiliki salah satu IO yang cukup besar, properti yang cukup besar, yang saya masih keep dulu ya di depan media. Kita menunggu nih bagaimana JFB bersama dengan rekannya NW yang sedang menjaga anaknya dari klien kami ini. Nah, perbuatan-perbuatan mereka ini sudah jelas melanggar dari hukum. Ya, tadi seperti dijelaskan oleh rekan saya. Nah, itu. Jadi kita berikan waktu kepada Bapak JFB di Depok. Halo, bisa melihat kami di sini bersama dengan istri Anda yang sedang merindukan anak Anda.
memang ada komunikasi bahwa bisa saja melihat ini bukan persoalan melihat, ini anak bukan usia yang sudah mungkin dikategorikan anak-anak, ini masih bayi, masih menginginkan susu Saya hanya ingin ASI dari ya di saya gitu, bukan di orang lain gitu. Kan dari klien kami juga menjelaskan terkait dengan hak asuh. Bahkan di sini aja posisinya belum ada divorce atau cerai. Ini masih menjadi istri yang sah, yang dimana anak sangat-sangat jauh di bawah umur. Usia waktu diambil itu kurang lebih 2 minggu, sekarang 1 bulan. 1 bulan 10 1 bulan 10 hari. hari itu masih membutuhkan ASI dari ibunya. Jadi kita berharap dari yang bersangkutan coba tolong kooperatif, membangun komunikasi, jangan sampai ini terjadi berkelanjutan. Jangan sampai juga malah berlari ke ranah pidana. Oke, biar saya ambil alih ya, karena saat ini memang pikirannya lagi kacau, karena memang sangat tertekan mental. Jadi awal mulanya memang saat itu ada cekcok antara si ayah dan klien kami ini, suami dan istri ini. Nah, berhubung karena memang saat itu klien kami ini baru saja melahirkan. Nah, Dan jadi suami saya juga ya, agak cuek sama saya. sangat cuek. Jadi sebelum proses melahirkan itu 7 bulan Iya, sebelum saya proses nggak melahirkan tidak ditemanin ke rumah sakit. ke rumah sakit. Pada saat klien kami mempertaruhkan nyawa nih melahirkan anaknya, dia sudah timang-timang selama 2 minggu itu, lalu tiba-tiba memang ada tekanan mental terus nih dari si sang suami yang doyan beristri, ya. Iya. Si JFB ini doyan beristri. Saya istri Ya. kedua. Oke, secara sah ya. Jadi ini Secara istri sah. kedua secara sah, bukan pelakor ya. Nah itu perlu diketahui. Ini digarisbawahi bukan pelakor. Ini istri sah dan istri pertamanya menyetujui. Jadi balik lagi, si JFB ini, si ayah ini doyan beristri. Ngomong sama istrinya bahwa nanti akan ada atau sedang Padahal di awal pertama mau nikah kita ada perjanjian tidak boleh ada yang lain lagi, cukup 2. Oke. Tapi dilakuin pas saya hamil, pas saya lahiran 2 minggu. Mengingkari ya. mengingkari. Baru 2 minggu si anaknya Diingkarin. dinyatakan lagi, saya mau menikah lagi. Dan saya nggak Nah. bisa ngapa-ngapain pun karena mantan suami ya jatuhnya nih. Iya. Masih suami atau Masih suami dong, Iya. karena belum kita Oh, masih belum suami. cerai, belum Iya, cerai. belum cerai. Jadi apapun alasan dari sang suami, kalau untuk kebaikan anak, apalagi masa kategori bayi, tidak berhak sama sekali memisahkan ibu dengan bayinya, karena masih membutuhkan ASI. Saya mau anak saya kembali, kita baik-baik, hanya itu aja. Nggak ada yang lain. Tapi ya suami saya ini orangnya keras. Anaknya tetap di dia gitu. Kemarin saya udah ketemu anggotanya dia, tapi dibilangin gini, tetap anak saya tetap di suami saya. Saya nggak terima gitu. Masa saya cuma bisa datangin ke rumah dia, saya liatin anak saya disusuin orang, kan nggak etis ya. Sangat Itu aja sudah Itu sangat salah. nggak etis Sudah banget. salah. Saya Itu nggak boleh. diapain? Saya nggak mau balik sama suami saya karena dia sudah ngelakuin perselingkuhan. Nah, ini lagi tambahan. Bagaimana perasaan ibu-ibu di luar sana lah, para wanita, ya, ketika punya anak, tapi melihat anaknya disusui dengan orang lain. Itu saya nggak sangat Itu sangat perbuatan yang sangat kejam ya. Saya Ini tidak ada tahu. ibu kandungnya. Dan sekali lagi dibilang, saya sampaikan bahwa ultimatum ini tidak main-main. Mau powernya seperti apa, kalau yang dinyatakan salah ya salah, gitu. Dan kalau memang merasa bahwa saya benar, atau ayo kita buat dialog terbuka. Kita siapkan dialog terbuka, kita undang. Mau nggak, berani nggak di depan media, gitu. Jangan mental klien saya ini. Saya baru sebulan lebih saya lahiran kurus banget karena tekanan batin dari awal.